Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah berbagai perubahan yang dialami oleh seseorang maupun organisme menuju tingkat kedewasaan ataupun tingkat kematangannya. Yang dalam hal ini bisa dikatakan bahwa perkembangan itu adalah sebuah peningkatan menuju hal yang lebih maju dan bisa terjadi pada perkembangan fisik ataupun perkembangan psikis. Mari kita pelajari implikasi teori perkembangan dengan perkembangan manusia. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai implikasi antara teori-teori perkembangan dengan perkembangan manusia. Dan secara umum, teori-teori perkembangan itu sendiri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, yaitu teori empirisme yang dikemukakan oleh John Locke. Teori ini beranggapan bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi dari berbagai pengalaman yang diperolehnya selama perkembangan sejak lahir sampai dia dewasa. Artinya, semua perkembangan yang dilakukan oleh orang tersebut diperoleh melalui pengalaman-pengalaman yang dilaluinya selama dia hidup. Misalnya, orang yang sering merasa sedih karena pengalamannya sering merasa dikecewakan, atau orang-orang yang pesimis terlahir dari kegagalan yang ada. Bisa saja seperti itu. Itu namanya seseorang yang terlahir dari pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan selama hidup. Kemudian, yang kedua yaitu teori nativisme. Teori perkembangan manusia yang kedua ini dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer, yakni beranggapan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dimiliki oleh individu tersebut sejak ia lahir. Artinya, kebaikan yang ada di dalam diri individu itu memang sudah ada sejak ia lahir. Bisa jadi pandangan yang dimaksud dalam teori ini ialah kebaikan seseorang itu terjadi secara turun-temurun. Ketika orang tuanya baik, maka anaknya juga akan ikut baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi, bisa dikatakan juga bahwa kebaikan atau kejahatan dari seseorang itu sudah ditentukan dari sejak ia lahir, dan sifat itu tidak akan bisa diubah dengan lingkungan ataupun dengan pendidikan. Kemudian, yang ketiga yaitu teori naturalisme. Pada teori ini yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau yang mengatakan bahwa semua anak adalah baik ketika baru datang dari tangan Sang Pencipta, namun menjadi buruk di tangan para manusia. Artinya, anak-anak yang dilahirkan ke bumi adalah anak-anak yang baik. Tidak ada anak-anak yang jahat. Tidak ada anak-anak yang bodoh. Semua anak-anak itu adalah cerdas. Bisa dikatakan seperti itu, teman-teman. Karena menurut dari teori ini mengatakan bahwa anak itu menjadi bodoh, menjadi jahat, menjadi buruk sifatnya, buruk akhlaknya, itu dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh manusia itu sendiri, atau bisa dikatakan di sini adalah orang yang mendidiknya. Ya, kita telah mendengar pendapat yang mengatakan bahwa buah itu tak jauh jatuh dari pohonnya, ya. Jadi, ketika anak-anak bertumbuh, sedang melakukan pertumbuhan atau perkembangan, bisa jadi mereka belajar dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya, orang tua yang ada di rumah oleh anak-anak yang sedang bertumbuh adalah orang tua yang sering bertengkar, orang tua yang sering marah-marah, maka kedepannya anak tersebut juga akan sering marah-marah, akan sering emosional, karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang dia dapatkan.
kemudian dia resapi ke dalam dirinya dan menjadi tindakannya, menjadi habits atau kebiasaan dari anak tersebut. Selanjutnya yaitu teori konvergensi. Teori ini beranggapan bahwa pembawaan serta pengalaman pada perkembangan manusia memiliki peran penting, di mana antara lingkungan orang tersebut berada dengan bakat yang dimiliki sejak lahir. Namun, ada hal-hal yang mempengaruhi bakat ini. Jadi, dalam teori ini dikatakan bahwa setiap anak memiliki bakat sejak lahir, tapi bakat itu dapat berkembang jika didukung oleh lingkungannya. Namun sebaliknya, jika tidak didukung oleh lingkungannya, maka bisa jadi bakat yang dimiliki oleh seorang anak tidak akan keluar, tidak akan muncul, akan terus tersembunyi di dalam diri karena anak tidak mengetahui apa bakatnya. Makanya dalam sebuah kegiatan untuk pengembangan diri, yang pertama yang harus diketahui adalah diri kita sendiri. Saking pentingnya mengenali diri sendiri, karena dengan mengenali diri kita bisa tahu apa skill yang kita miliki, apa bakat yang kita miliki. Dengan itu kita bisa lebih banyak bermanfaat kepada orang lain. Bukan hanya bakat ataupun lingkungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan bakat itu sendiri, tapi juga butuh yang namanya kematangan. Seperti contohnya dalam teori ini, ialah seorang anak bayi yang misalnya memiliki bakat bisa berjalan ya, seperti manusia-manusia lainnya. Bayi yang masih berumur 6 bulan, dia memiliki bakat untuk bisa berjalan. Tetapi karena belum matang, karena kematangan itu belum ada dalam diri bayi tersebut, maka dia juga tidak akan bisa berjalan. Jadi selain bakat, selain lingkungan, kita juga butuh yang namanya kematangan untuk mencapai sesuatu. Bayi itu hidup di antara orang-orang yang bisa berjalan. Setiap hari dia melihat orang-orang yang bisa berjalan, tetapi dia tidak bisa berjalan karena dia belum memiliki yang namanya kematangan. Pada teorinya, Erikson lebih menekankan pada perkembangan emosional manusia, dan itu terbagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama yaitu melukiskan perilaku secara kualitatif berbeda. Kemudian yang kedua, mengacu terhadap persoalan umum. Yang ketiga, berlangsung pada urutan yang tidak dapat berubah. Kemudian yang keempat, secara kultural memiliki sifat yang universal. Teman-teman, dalam hal ini atau dalam teori ini, Erikson mengatakan bahwa ada 8 tahapan kehidupan manusia. Yang pertama yaitu tahapan oral, di mana ini memiliki zona utama yaitu mulut. Namun pada metode aktivitas yang juga dapat disebut sebagai inkorporasi, yang merupakan memasukkan sesuatu ke dalam dirinya secara pasif, yang juga sangat mendambakan suatu hal. Kemudian yang kedua yaitu anal. Pada dasarnya adalah retensi serta eliminasi, menahan maupun melepaskan. Jadi contohnya seperti seorang anak dengan orang dewasa, yang dimana ketika orang dewasa menahan anak-anak tersebut melakukan sesuatu. Misalnya, ibu, apakah aku boleh mengambil ini? Apakah aku boleh membawa gelas ini? Biasanya ibu karena khawatir gelasnya pecah, akhirnya dia menahan anak-anak untuk melakukan hal itu. Itu terjadi metode eliminasi di situ. Jadi anak-anak merasa kebingungan dan tertahan pada saat itu. Kemudian selanjutnya yaitu falik atau odipal.
Tahapan ketiga ini yaitu mode utamanya disebut sebagai intrusi yang memiliki arti menggerakkan ke depan melalui inisiatif yang dimiliki. Seorang anak membuat sebuah rencana, menetapkan tujuan, serta memiliki semangat untuk mencapainya. Jadi biasanya anak-anak yang seperti ini sudah dididik sejak kecil untuk mencapai, misalnya, "Nak, kamu mau menjadi apa? Ingin bercita-cita seperti apa?" Kemudian anak itu menjawab, "Aku ingin menjadi seorang dokter." Maka dirawatlah anak ini menjadi orang yang penuh kasih sayang. Misalnya, coba biasanya kan ibu dan anak suka berawat ya. Coba periksa, ibu lagi sakit, kepalanya lagi sakit, kan biasanya seperti itu. Jadi ada penanaman, tahapan penanaman di dalam anak ini sendiri. Yang keempat yaitu latensi. Tahapan yang keempat ini menurut Erikson menjadi penentu dalam pertumbuhan ego. Menurutnya penting bagi anak untuk belajar dalam menguasai kemampuan kognitif dan juga sosial. Kenapa yang ditekankan di sini adalah kognitif dan juga sosial? Kognitif adalah kecerdasan seorang anak. Ketika anak itu cerdas, dia akan menyerap banyak referensi-referensi yang positif masuk ke dalam otaknya. Kemudian itu akan diolah, dan ketika anak itu bertindak, dia akan menimbang dulu sebelum melakukan sesuatu. Kemudian sosial, ya, seseorang anak yang bagus sosialnya, hubungan sosialnya dengan orang lain, dia akan bisa mengerti atau bisa peka dengan perasaan orang lain. Oleh karenanya anak-anak yang seperti ini adalah anak-anak yang berkarakter baik. Kemudian selanjutnya yaitu pubertas atau genital. Tahapan kelima yaitu pubertas. Ini dikemukakan oleh Erikson, yaitu sebuah peningkatan pesat pada energi pendorong yang seringkali mengganggu remaja. Namun beliau juga mengemukakan bahwa persoalan tersebut hanya sebagian dari masalah yang sesungguhnya. Betul sekali, karena pada saat remaja mulai pubertas, disitulah mulai bergejolak. Rasa penasaran dari seorang remaja mulai menggebu-gebu. Dia ingin mencoba hal-hal yang baru, dan disitulah mencari jati diri remaja yang sesungguhnya di usia akil balik atau pada saat dia pubertas. Disitulah biasanya remaja menemukan dirinya yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah dewasa muda. Dalam tahapan keenam ini yaitu dikemukakan bahwa berisi berbagai langkah manusia dalam memperlebar serta memperdalam kapasitasnya untuk mencintai serta memperhatikan orang lain. Dan pada tahapan ini yang menjadi intinya adalah mencapai keintiman. Maksudnya seperti apa? Jadi pada tahap dewasa muda, seorang remaja yang awalnya mementingkan dirinya sendiri, yang mencari jati dirinya, mulai peka dengan orang lain dan mulai memperhatikan dengan orang lain. Dia mulai berpikir, aku akan menjadi apa? Aku akan bermanfaat untuk siapa? Kemudian siapa orang-orang yang akan aku berikan manfaat dari ilmu yang aku dapatkan? Misalnya seperti itu. Jadi seseorang yang mencapai tahap dewasa muda sudah mulai berpikir untuk orang lain. Selanjutnya, tahapan yang ketujuh yaitu dewasa. Dewasa menurut Erikson itu sendiri memasuki tahapan untuk semangat berbagai dan penyerapan diri serta stagnasi. Ya, ada di sini kata semangat berbagi, penyerapan diri serta stagnasi. Jadi ada beberapa tipe dalam hal ini dikemukakan oleh Erikson. Ada yang semangat dalam menghadapi atau hari-harinya begitu. Jadi pada saat dewasa muda dia sudah semangat untuk memperhatikan orang lain. Kemudian di dewasa ini semangatnya itu makin membara untuk terus berbuat kepada orang lain. Kemudian ada juga orang yang stagnasi. Misalnya
mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah, kemudian sudah memasuki tahap yang namanya dewasa. Biasanya ketika dia sudah memikul yang namanya tanggung jawab keluarga, seorang suami atau istri, biasanya dia sudah fokus terhadap peran yang dia lakukan pada saat itu, dan pada saat itulah dia mengalami yang namanya stagnasi. Ilmu-ilmu yang dia dapatkan di bangku kuliah biasanya tidak dia manfaatkan. Misalnya orang akuntansi, kemudian pada saat dia menikah, akhirnya mengurus rumah tangga dan sebagainya, sibuk mencari nafkah, tidak berkembang pada ilmu-ilmu yang dia dapatkan atau jurusan-jurusan yang dia dapatkan di bangku perkuliahan itu sendiri. Kemudian yang kedelapan yaitu usia senja. Di sini artinya bukan hanya pada penyesuaian eksternal, namun pergulatan batin juga terjadi tahapan ini, di mana pergulatan tersebut memiliki potensi untuk tumbuh hingga mencapai kebijaksanaan. Biasanya orang yang sudah di usia senja seperti ini, dia adalah orang yang sangat bijaksana. Misalnya saja dalam mengambil keputusan untuk anak-anaknya, dia sangat memperhatikan hal-hal yang terkecil apapun itu, dan disitulah muncul kebijaksanaannya. Misalnya orang tua dalam hal anak-anak yang ingin memilih jodohnya sendiri, bukannya berarti tidak dibebaskan, tidak, tapi orang tua akan meneliti, dan disitulah orang tua akan mengambil keputusan yang bijaksana untuk anaknya. Kemudian ketika misalnya anak-anak curhat, "Ibu, aku bagusnya di jurusan apa ya?" gitu. Kemudian disinilah ada pertimbangan yang dikeluarkan oleh seorang tua, dan itulah bukti kebijaksanaan orang tua. Ataupun misalnya orang tua yang memilih untuk, ya silahkan pilih jalan hidupmu karena kamu sudah dewasa, kamu sudah tahu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Itulah salah satu juga kebijaksanaan dari orang tua sendiri. Jadi orang-orang yang telah masuk di usia senja adalah orang-orang yang sangat bijaksana. Keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang selalu penuh dengan pertimbangan. Mungkin saja yang sempat saya sampaikan dalam video kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan permintaan terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada dosen pengampu dalam mata kuliah Perkembangan Pusat Pendidikan. Terima kasih Ibu Syarifah dan Pak Alan. Minta maaf atas segala kehilafan yang masih terus dilakukan dalam mata kuliah ini. Semoga ilmu-ilmu yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya bisa menjadi berkah untuk saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.